Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandro Lede dari kelas 12 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai ketimpangan sosial. Menurut Naldo dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam income, resource, power, dan status dalam masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang pertama ada ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi adalah perbedaan sosial ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat, tingkat pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua ada ketimpangan pemilik modal dan buruh. Ketimpangan ini terjadi karena pemilik modal memberikan upah yang tidak sesuai dengan beban kerja buruh. Lalu yang ketiga ada ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan ini terjadi karena ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Yang keempat ada ketimpangan kesempatan, yaitu terjadi karena tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Contohnya seperti orang kaya yang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan dibandingkan dengan orang miskin. Lalu yang kelima ada ketimpangan gender, yaitu kondisi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial yang pertama ada kondisi demografis. Kondisi demografis ini terjadi ketika masyarakat dari suatu wilayah itu memiliki perbedaan dengan masyarakat di wilayah yang lain. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara masyarakat di wilayah yang satu dengan masyarakat yang berada di wilayah yang lain. Yang kedua ada kondisi pendidikan. Tidak semua wilayah itu memiliki pendidikan yang sama. Ada wilayah yang memiliki pendidikan yang sudah maju, sedangkan ada wilayah yang memiliki pendidikan belum maju. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan, sehingga perbedaan tersebut akan menciptakan ketimpangan sosial. Yang ketiga ada kondisi ekonomi. Timbul karena adanya perbedaan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Wilayah yang memiliki ekonomi yang lebih baik cenderung menjadi lebih maju, sedangkan wilayah yang memiliki ekonomi yang tidak baik cenderung akan mengalami kemunduran. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial di masyarakat. Yang keempat ada kondisi kesehatan. Ketimpangan sosial dilihat dari kondisi kesehatan itu dapat diambil contohnya dari wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih memadai daripada wilayah pedesaan yang fasilitas kesehatannya kurang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Yang kelima, kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang terlalu sedikit di suatu wilayah akan menyebabkan wilayah tersebut mengalami pelonjakan pengangguran. Jika suatu wilayah mengalami pelonjakan pengangguran, maka kondisi ekonomi atau pemasukan ekonomi di wilayah tersebut akan mengalami kemunduran, sehingga wilayah tersebut juga akan mengikuti kemunduran. Lalu yang keenam dan yang terakhir yaitu faktor kultural. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik masyarakat yang menjadi kebiasaan masyarakat tersebut. Faktor kultural ini dapat menyebabkan kemunduran jika kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang buruk dalam masyarakat. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah ketimpangan sosial itu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Lalu yang kedua yaitu melakukan pemerataan penduduk. Yang ketiga itu melakukan pemerataan infrastruktur dan juga ekonomi ke seluruh wilayah. Yang keempat yaitu meminimalisir korupsi. Dan yang kelima yaitu menciptakan peluang kerja sehingga mengurangi pengangguran. Sekian penjelasan materi mengenai ketimpangan sosial dari saya. Semoga video ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman, dan mohon maaf jika dalam pembuatan video ini terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.